Sebagai seorang dosen, kita dituntut untuk lebih inovatif dan kreatif. Sehingga kita harus selalu mengupgrade cara pengajaran kita agar mahasiswa bisa lebih efektif dalam menerima pembelajaran dari kita. Maka terdapat beberapa hal yang bisa selalu kita upgrade dalam meningkatkan pengajaran. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan mahasiswa. Nah, hal ini bisa kita lakukan dengan cara memberikan webinar. Karena melalui webinar, mahasiswa dapat belajar dimanapun asalkan tetap terkoneksi dengan internet. Kemudian kita bisa memberikan pembelajaran yang berbasis permainan. Materi belajar bisa kita sampaikan dalam bentuk permainan, sehingga bisa lebih menarik dan menyenangkan. Dan juga untuk memotivasi mahasiswa dapat juga kita dengan cara memberikan penghargaan, agar mahasiswa lebih terpacu untuk belajar. Nah, penghargaan ini dapat berupa level, lencana, atau hadiah yang didapat mahasiswa ketika menyelesaikan tugas tertentu. Selanjutnya bisa kita lakukan dengan pembelajaran multimodal. Nah, pembelajaran multimodal dapat membantu mahasiswa dengan menggabungkan tulisan, gambar, gerakan, suara, tindakan, dan sebagainya. Nah, melalui pembelajaran ini tentunya akan menjadi lebih efektif, terutama untuk pembelajaran bahasa asing. Selanjutnya, pembelajaran jarak jauh. Melalui teknologi koneksi internet, mahasiswa dapat belajar apapun dari siapapun. Nah, bahkan sekarang sudah banyak universitas yang sudah melakukan pembelajaran secara online. Maka dosen juga dituntut harus selalu siap untuk memberikan pembelajaran jarak jauh. Dan selanjutnya, pembelajaran berbasis komunitas. Nah, dengan penggunaan jejaring sosial, maka kita bisa membuat komunitas belajar. Di dalam komunitas kita bisa berbagi tips belajar atau bahkan langsung bisa berlatih. Sehingga pemanfaatan dari teknologi bisa lebih bermanfaat di dalam kita mengupgrade cara pengajaran kita. ASN yang berprofesi sebagai guru wajib menguasai teknologi agar dapat melakukan peningkatan layanan mutu dalam dunia pendidikan, terutama di masa pandemi sekarang ini. Di masa pandemi seperti sekarang ini, guru diwajibkan menguasai teknologi agar dapat memberikan metode-metode kreatif dalam mengajar dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada siswa. Berikut beberapa metode yang dapat dilakukan untuk meningkatkan layanan mutu dalam dunia pendidikan. Yang pertama, membuat video pembelajaran yang membuat siswa seolah-olah sedang bertatap muka dengan guru di dalam kelas. Yang kedua, video materi dapat diupload ke GCR, YouTube, Edmodo, maupun Zoom dan Google Meet untuk pertemuan langsung dengan siswa. Yang ketiga, guru dapat membuat kuis melalui aplikasi Quizizz. Dan yang keempat, untuk mata pelajaran yang ada eksperimennya, misalnya fisika, kimia, maupun biologi, ketika terbatas tidak dapat ke sekolah karena masa pandemi, maka dapat digantikan dengan virtual laboratorium yang salah satu contohnya adalah PET seperti ini. Jadi dengan aplikasi seperti ini, guru dan siswa itu seolah-olah melaksanakan eksperimen. Guru dapat memantau siswa, siswa dapat melaksanakan eksperimennya meskipun tidak tatap muka secara langsung, karena hanya menggunakan virtual laboratorium. Yang kelima, guru juga dapat memberikan pembelajaran melalui radio seperti di RRI. Dan yang terakhir, mau mengikuti pelatihan yang update untuk terus mengupgrade diri agar dapat memberikan layanan mutu yang terbaik. Salah satu tindakan kreatif yang dapat diwujudkan untuk lebih meningkatkan mutu layanan terhadap mahasiswa adalah sistem pendaftaran berbasis online yang kami sebut sebagai OJR atau One Gate Registration. Perlu diketahui bahwa ada 4 tahapan ujian akhir mahasiswa IAIN Padang Sidimpuan untuk meraih gelar sarjananya. Yang pertama adalah seminar proposal, yang kedua adalah seminar hasil, kemudian yang ketiga adalah komprehensif, kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah sidang munaqosyah. Foto yang di belakang saya ini adalah contoh pendaftaran seminar hasil yang belum berbasis online. Dengan sistem OJR, mahasiswa tidak lagi mengantri di depan meja karena mendaftar lewat smartphone-nya.
Melalui OJR, mahasiswa dapat lebih hemat waktu dan tenaga karena mereka mendaftar kapan saja dan di mana saja. Dengan sistem OJR, kami bertugas lebih efektif dan efisien, lebih inovatif, dan tentunya mutu lebih terjamin. Berbicara tentang tindakan kreatif yang dapat meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat sebagai aparatur sipil negara, salah satunya adalah aplikasi pengaduan pelayanan secara online di pengadilan di Indonesia. Ini merupakan sebuah terobosan baru, kreatif, belum ada sebelumnya, dan sangat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, terutama masyarakat pencari keadilan. Aplikasi ini merupakan pelayanan pengadilan terhadap masyarakat pencari keadilan untuk melaporkan, mengadukan perkaranya ke pengadilan supaya diproses oleh pihak pengadilan. Sebelum munculnya aplikasi ini, masyarakat sangat kesulitan untuk mendaftarkan atau melaporkan perkara hukum yang sedang dihadapi mereka, mengingat lokasi tempat tinggal mereka cukup jauh dengan lokasi tempat kantor pengadilan berada. Maka dengan munculnya aplikasi pelaporan pengaduan secara online ini, masyarakat sangat merasa terbantu karena tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak lagi untuk datang langsung ke pengadilan, tetapi cukup dengan mengakses aplikasi pelayanan pengaduan secara online, masyarakat sudah bisa mendaftarkan perkaranya ke pengadilan. Kemudian dengan aplikasi ini juga masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan komentar terkait pelayanan, kinerja, dan sarana pengadilan. Artinya persepsi kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengadilan sebagai bahan evaluasi pengadilan untuk berbenah diri ke depan. Maka sesungguhnya pelayanan berbasis online ini harus ditingkatkan, tidak hanya di ranah pengadilan tetapi di ranah atau instansi-instansi lain juga harus menerapkan pelayanan berbasis online supaya dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Mereview apa saja kreativitas yang dapat kita laksanakan ataupun kita lakukan sebagai aparatur sipil negara ketika memasuki dunia kampus merdeka. Nah, tujuannya sendiri yaitu yang dapat saya pahami dari kampus merdeka ini adalah penerapan kampus yang merdeka. Ada yang dimaksud agar mahasiswa nantinya memiliki kemampuan untuk menguasai beragam ilmuwan yang berguna di dunia kerja nantinya. Contohnya saja yaitu adanya kerjasama hubungan antara perguruan tinggi. Nah, jadi mahasiswa-mahasiswa ini tidak hanya baku belajar pada perguruan tingginya, juga bisa belajar kepada perguruan tinggi lainnya, ataupun kita sebagai dosen mensupport, memberikan masukan kepada mahasiswa ataupun beberapa program yang kita bangun untuk bisa melakukan link and match antara perguruan tinggi, baik di dunia magangnya ataupun dunia praktek kerjanya. Seperti itu salah satu manfaat dari kreativitas kita seorang dosen untuk mensupport mahasiswa kita agar lebih aktif lagi di dalam dunia magangnya. Nah, ada beberapa kelebihannya yang dapat kita lakukan sebagai seorang dosen juga, yaitu seperti menjadikan perkuliahannya yang lebih fleksibel, di mana kita tidak monoton hanya belajar pada situ-situ saja. Nah, selanjutnya ada beberapa manfaat yang bisa kita lakukan kreativitasnya, yaitu kita sebagai dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa kita untuk mendalami studi yang mereka pelajari kepada kita, dan juga kemudian membandingkannya dengan studi-studi yang mereka pelajari di perguruan tinggi. Kita harus support hal-hal tersebut. Tujuannya untuk lebih memperkaya pengetahuan dari mahasiswa kita. Nah, selanjutnya ada memberikan wadah kepada mahasiswa yang terjun ataupun langsung melakukan penelitian kepada masyarakat. Hal ini merupakan bentuk kreativitas yang bisa kita support sebagai seorang dosen untuk mahasiswanya. Nah, selanjutnya kita sebagai seorang aparatur sipil negara ataupun dosen khususnya bisa mempersiapkan mahasiswa kita untuk siap kerja. Dikarenakan apa? Melalui link and match yang sudah terbangun antara perguruan tinggi dan pengetahuan-pengetahuan yang sudah diperkaya lagi, menyebabkan pengaplikasian dari ilmu yang mereka pelajari itu menjadi lebih heterogen.
ataupun lebih fleksibel karena bisa masuk kepada perguruan tinggi lain, bisa masuk ke perguruannya, bisa masuk kepada dunia masyarakat. Mungkin hal-hal kreatif seperti itu yang harus kita support ataupun kita pertegas, yaitu memberikan dukungan